Kita beralih ke informasi lainnya, polisi mengungkap kasus penjualan daging sapi palsu berbahan daging babi di Bandung, Jawa Barat. Polisi menahan 4 tersangka dan menyita 600 kg daging babi yang disamarkan menjadi daging sapi. Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat Senin siang mempublikasikan penanganan kasus penjualan daging sapi palsu dari daging babi. Polisi menyita 600 kg daging babi siap jual yang disamarkan seperti daging sapi. Mendapat informasi bahwa ada daging babi yang kemudian diolah, dijual menjadi daging sapi. Kira-kira seperti itu, seolah-olah daging sapi. Ada teknisnya, dengan menggunakan bahan boraks ini, diolah kemudian menyerupai daging sapi, dan dijual dengan seharga daging sapi. Intinya kira-kira seperti itu. 4 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka terancam hukuman hingga 5 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Udah berapa lama? Berapa lama ini? Baru 5 kali. Yang sampean jual itu, yang beli itu udah tahu belum? Tahu itu daging apa? Hah? Tahu, sadar. Polisi akan terus mengamati peredaran daging sapi di pasaran untuk memastikan tidak ada lagi kasus serupa. Dari Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pedagang daging sapi resah dengan tertangkapnya pemalsu daging sapi berbahan babi. Terungkapnya kasus ini menyebabkan turunnya omset penjual daging sapi di pasar-pasar di Kabupaten Bandung. Terungkapnya kasus penjualan daging babi yang disamarkan dan diklaim sebagai daging sapi berdampak pada perdagangan di pasar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pedagang daging sapi mengaku mengalami penurunan penjualan karena para pembeli menjadi was-was. Ya rugi, ya agak kurang itu pembelinya. Udah isu itu merebak itu, terus gimana kamu pendapatannya dari sini pembeli? Ya mengurangi, kalau pendapatannya agak kurang itu. Ada kekhawatiran dari pasien, dari konsumen atau gimana jauh ini? Apanya? Dari konsumen ada kekhawatiran atau gimana maksudnya? Enggak, cuman ya pembeli yang jadi pada takut itu. Pada takut. Nah ini dapat daging dari mana Kang? Boleh tahu jauh ini? Ini dari Caringin. Caringin ya. Dari pasar jagal gitu. Iya, dari jagalnya gitu. Pedagang lainnya menjamin daging yang mereka jual adalah daging sapi asli. Para pedagang yakin tidak mungkin tertipu dengan daging sapi palsu yang padahal daging babi. Udah pengalaman bisa ngebedain, mulai dari warna, tekstur dagingnya juga, itu. Jadi udah nggak khawatir lagi. Nah ini Pak, dengan kondisi seperti ini dari pasien, dari konsumen sendiri gimana Pak jauh ini? Ada kekhawatiran nggak jauh ini? Nggak banyak nanya. Nggak banyak nanya konsumen juga. Mungkin udah bukan pedagang musiman kita kali ya, udah dari berapa tahun ya? 10 tahun lebih lah. Ini Bapak dapat dari mana jauh ini? Dari Cikarees. Cikarees udah. Jagal. Dari Jagal langsung. Dari langgan udah biasa. Para pedagang berharap instansi terkait berinisiatif meyakinkan masyarakat daging sapi yang dijual di Pasar Majalaya dan Bale Endah bukanlah daging babi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita telah bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Bapak Atisna Umaran. Selamat siang Pak Tisna, bisa diinformasikan bagaimana sejauh ini tanggapan dari Dinas Pertanian terhadap temuan kelompok penjual daging sapi palsu ini Pak? Baik, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami merespon terkait dengan kejadian penipuan ya, penjual daging sapi yang berasal dari kebanyakan dari Soleh, tadi di kampus. Kita koordinasi dengan Dinas Perdagangan yang mempunyai kewenangan di dalam pengelolaan pasar. Mulai tadi barangkali kita lakukan rapid test kepada 20 kios pedagang daging di Bale Endah
Jadi kita ingin membuktikan kepada masyarakat, kepada mereka penjual bahwa berdasarkan hasil rapid test tadi semuanya negatif, artinya kan itu tidak ada daging babi. Kepada pasar-pasar yang lain juga kita akan lakukan, karena seyogianya bahwa para penjahat yang mengaku menjual daging sapi padahal bukan daging sapi itu bukan dagangannya, bukan di kios, bukan di los yang resmi, tetapi di kaki lima, kemudian dini hari, sehingga tentu mengecoh kepada konsumen yang sulit membedakan antara daging sapi dengan celeng. Tentu ini kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat, termasuk juga kepada penjual, bahwa mereka yang dagangkan oleh mereka itu adalah betul-betul di luar daging babi. Ya Pak Tisna, sebenarnya berdasarkan catatan dari Dinas Pertanian sendiri, untuk temuan kasus seperti ini apakah sudah pernah terjadi sebelumnya Pak? Ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, pelakunya sama, modusnya sama. Mereka memanfaatkan momen-momen ya, pada saat sekarang Ramadan, kemudian hari-hari raya, itu dengan cara-cara yang tentu karena mereka penjahat, tentu kreativitasnya tinggi, berbagai upaya dilakukan, mengoplos, kemudian campur dengan borak, kemudian mencampur dengan sapi asli gitu ya. Jadi sekilas barangkali tidak kelihatan. Kemudian dari sisi harga juga tidak terlalu jauh gitu ya. Mereka menjual 90.000. Tentu ini perlu kewaspadaan dari kita semua, dari petugas pasar, dari masyarakat, apabila dijumpai hal-hal yang seperti itu, untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau kepada kita untuk dilakukan tes-tes terkait dengan kandungan babi dari daging tersebut. Iya, Pak Tisna, artinya tes yang tadi Bapak jelaskan tadi mengindikasikan atau bisa menunjukkan begitu hasil bahwa daging ini bukan merupakan daging sapi, melainkan daging babi, atau sebaliknya, begitu ya Pak? Ya betul, dalam waktu kurang lebih 1 menit kita ambil sampel, kemudian lakukan penumbukan ya, kemudian kita lakukan rapid test dan ditunggu setengah menit, 1 menit itu keluar garis ya. Jadi kalau garisnya 1 itu menandakan negatif daging babi gitu ya. Nah, kalau garisnya 2 itu positif daging babi. Tadi setelah kita cek semuanya, hasilnya adalah negatif. Ya, apakah kemudian nanti Dinas Pertanian ini akan secara optimal melakukan sidak ke pasar-pasar begitu Pak? Ya tentu di bawah koordinasi Dinas Perdagangan ya, kita mensupport Dinas Perdagangan, UPD Pasar untuk melakukan hal tersebut. Iya Pak Tisna, kita ketahui juga saat ini terjadi sejumlah penurunan, terutama omset untuk para pedagang daging sapi ya Pak. Ada informasi mungkin penurunannya berapa persen Pak? Saya tidak punya angka ya terkait dengan angka penurunan. Oke, nah sejauh ini bagaimana Pak upaya-upaya lain yang kemudian dilakukan untuk menjamin terutama para konsumen yang sering begitu mengkonsumsi daging sapi supaya di pasar-pasar lain mungkin tidak ada kekhawatiran untuk membeli daging-daging ini Pak? Ya, saya himbau kepada masyarakat untuk membeli daging itu di los yang resmi gitu ya. Apalagi kalau punya langganan, karena kalau yang resmi itu tidak mungkin mereka itu menjual katakanlah los sapi, dia menjual babi, itu tidak mungkin, tidak berani pasti. Tetapi itu menjualnya di kaki lima. Kemudian diwaspadai kalau misalkan ada perbedaan harga. Ini kan perbedaannya sekitar 20.000. Tentu bagi konsumen ini menarik, tetapi hati-hati dengan perbedaan harga ini, pasti ada apa-apanya. Baik Pak Tisna, kita harapkan semoga tidak ada kasus-kasus lainnya seperti ini lagi Pak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bapak Tisna Umara.